Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel H29. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang investasi lagi guys. Seperti itu. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah investasi apa saja yang cocok dilakukan untuk kita mahasiswa seperti itu, yang menggunakan dengan uang jajan kita per bulannya atau uang usaha kita kecil-kecilan seperti itu guys. Jadi saya mulai terlebih dahulu. Jadi prinsip investasi. Investasi itu apa sih? Jadi investasi itu adalah mempertahankan nilai intrinsik mata uang kita supaya nanti di jangka ke depan, contohnya misalkan dalam jangka harian atau bulanan atau bahkan tahunan, puluhan tahun juga bisa, itu nilai intrinsiknya tetap terjaga, tidak tergerus yang namanya dengan inflasi atau penurunan mata uang. Seperti itu. Kita langsung bahas aja guys untuk investasi. Di sini ada investasi. Sekali lagi tadi saya terangkan untuk prinsip investasi adalah menjaga nilai intrinsik uang. Seperti itu. Saya contohkan misalkan di tahun 2000 ya guys. Ini gambarnya agak jelek. Di tahun 2000 itu harga mie instan. Harga mie instan sekitar Rp500. Di tahun 2000 harga mie instan adalah sekitar Rp500. Dan sekarang di tahun 2021 itu harga mie instan itu sekarang sekitar 2.500-an guys. Nah, dapat kita lihat bedanya. Di tahun 2000 harga mie instan adalah Rp500, kita sudah dapat satu bungkus mie instan. Sedangkan di tahun 2021 harga mie instan adalah 2.500 guys. Ini hanya analogi saja. Jadi kenapa bisa naik dari 500 menuju ke 2.500? Itu karena adanya penurunan dari intrinsik mata uang kita yang disebut dengan inflasi guys. Jadi di sini ada yang terjadinya inflasi karena mata uang kita itu mengikuti dari kekuatan dari mata uang dolar Amerika. Jadi ketika dolar Amerika dia menguat, kemungkinan nanti si rupiahnya akan menurun, kurang lebih seperti itu guys. Jadi di sini ada penurunan dari nilai intrinsik mata uang kita. Lah fungsinya dari investasi adalah mempertahankan harga 500 ini di tahun 2000 dan di tahun 2021 nilai intrinsiknya sama. Jadi misalkan kita nabung di tahun 2000 ini adalah Rp500, otomatis kita nanti di 2021 juga ingin mendapatkan nilai intrinsik yang sama, yaitu dari 500 menjadi 2.500. Seperti itu. Semoga mengerti ya apa yang saya maksud. Yang dinilai dari investasi adalah menjaga dari intrinsik mata uang kita. Itu prinsip dasarnya terlebih dahulu. Jadi untuk investasi itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi lebih ke arah menjaga dari nilai intrinsik mata uang kita. Jika ingin mencari kekayaan itu ada yang namanya trading. Nanti beda cerita ya untuk trading dan juga investasi. Ini kita bahas investasi terlebih dahulu. Jadi di investasi itu saya sarankan tidak untuk mencari kekayaan, tapi untuk menjaga nilai intrinsik dari mata uang kita. Kita lanjut guys. Jadi investasi apa saja sih yang menurut saya itu cocok dilakukan untuk mahasiswa? Disclaimer lagi, ini adalah pengalaman pribadi yang saya lakukan. Jadi semua yang saya terangkan di sini itu sudah saya alami dan sudah saya kerjakan. Seperti itu guys. Jadi nanti saya akan sharing tentang bagaimana investasi saya, investasinya apa saja, dan penempatannya bagaimana, nanti saya akan terangkan. Jadi untuk investasi lagi, kita tulis lagi di sini invest. Untuk investasi juga ada berbagai macam jenisnya, seperti itu. Jadi mulai dari yang ringan terlebih dahulu ya guys. Yang ringan itu ada yang namanya low risk, LR ini ya, low risk, dan juga low profit. Nah, low risk dan juga low profit. Apa itu low risk dan juga low profit ini? Untuk low risk dan juga low profit adalah resiko dia itu kecil, tapi profitnya juga kecil. Seperti itu. Contohnya adalah di sini adalah logam mulia yang saya gunakan untuk investasi low risk dan juga low profile. Seperti itu guys. Lalu yang kedua ada high risk dan juga high profit. Apa itu high risk dan juga high profit? High risk itu jadi resiko untuk kehilangan nilai investasi kita itu tinggi, tapi profit yang kita dapatkan dari investasi kita itu juga tinggi guys.
contohnya adalah yang saya gunakan, contohnya jual beli koin atau di cryptocurrency. Jadi untuk di cryptocurrency itu satu harinya bisa sampai 20 hingga 200%. Ulang di sini aja guys, 20 sampai 200% sehari. Bayangkan guys, besar sekali bukan ini untuk hasil seharinya bisa 20 sampai 200%, karena itu yang disebut dengan high profit, pendapatan kita banyak yang tinggi. Tapi jangan lupa ketika ada high profit, rumusnya pasti high risk atau kehilangannya juga tinggi. Ketika kita bisa mendapatkan 20 sampai 200% per hari, kita juga bisa kehilangan. Sekali lagi, kita juga bisa kehilangan aset kita 20 sampai 200% per hari. Namanya juga tinggi resiko, tinggi profit. Itu yang jenis investasi yang kedua yang saya lakukan. Lalu jenis investasi yang ketiga itu apa? Medium risk dan juga medium profit. Ini. Yang ketiga adalah medium risk dan juga medium profit. Apa itu? Sesuai namanya, jadi resikonya itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Profitnya juga sama, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Di sini saya main adalah stok atau biasanya menyebutnya saham ya. Di sini ada stok atau saham. Kenapa seperti itu? Karena di saham itu yang saya tahu dan yang pernah saya alami, maksimal pendapatan sehari itu paling tinggi. Paling tinggi itu sekitar 7 sampai 10%. 7 sampai 10% sehari itu maksimal yang pernah saya alami loh. Saya nggak tahu kalau misalkan ada yang lebih dari itu. Nah, 7 sampai 10% sehari itu, 10% sehari itu pun adalah saham-saham tertentu yang dalam artian tanda kutip tidak sehat. Maksudnya adalah saham-saham seperti saham gorengan, seperti itu ya guys. Tapi kalau misalkan saham yang normal itu paling satu harinya 1 sampai 2% atau 2 sampai 5%, seperti itu guys. Jadi kembali lagi, di mana kita ingin menaruh uang kita untuk diinvestasikan, pilih ke 3 jenis ini tadi. Ada di sini ada yang low risk dan juga low profit, lalu ada high risk dan juga high profit, ada juga medium risk dan juga medium profit. Disesuaikan dengan gaya investasi kalian, maunya yang aman-aman aja atau yang brutal. Kalau mau aman-aman aja ambilnya yang logam mulia. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang brutal, pengen dapat hasil yang tinggi tapi resikonya kehilangannya juga tinggi, kalian bisa main di cryptocurrency yang kedua ini. Lalu jika kalian ingin yang aman-aman, maksudnya sedikit brutal, main di saham karena kehilangannya juga medium tarafnya dan juga pendapatannya dia medium. Seperti itu guys. Itu untuk jenis-jenisnya. Sekali lagi disesuaikan dengan keinginan kalian. Selanjutnya yang ketiga, seperti tadi contohnya kita mulai dari yang medium risk, dari yang low risk dan juga low profit dulu ya guys. Yang low risk dan juga low profit. Kita mulai low risk dan juga low profit. Di sini saya yang gunakan investasinya adalah logam mulia. Di sini ada logam mulia. Apa itu logam mulia? Logam mulia adalah satu emas yang bentuknya murni atau kadarnya murni 24 karat. Ini yang disebut dengan logam mulia. Ada juga banyak logam mulia, tapi saya yang main di sini adalah emas 24 karat. Contohnya nanti ada seperti produk Antam, pasti kalian kenal itu. Ada Antam, lalu ada juga EOA Gold. Nah, saya mainnya di sini guys. Ada EOA Gold, ada juga nanti emas mini, ada juga Lotus Archie, ada juga mini gold, banyak macam-macam. Tinggal kalian pilih saja mana yang ingin kalian gunakan. Tapi saya lebih cenderung ke EOA Gold. Untuk EOA Gold bagaimana tentang reviewnya, kalian juga bisa lihat di video saya di channel saya, cari saja nanti ada review EOA Gold. Di situ juga ada. Ini cocok sekali untuk kalian yang tidak ingin kehilangan atau resikonya kecil, tapi sekali lagi jika resikonya kecil maka profitnya juga akan kecil. Kembali lagi ke keinginan kalian, seperti itu. Lalu kita lanjut yang kedua, itu untuk investasi yang pertama ya guys, ada logam mulia untuk level yang low risk dan juga low profit. Lalu untuk investasi yang kedua, kita dari medium dulu. Dari medium profit, medium risk dan juga medium profit.
Untuk yang medium risk dan juga medium profit, sesuai namanya, itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi sedikit aman tapi sedikit juga beresiko ke arah ke tinggi itu. Contohnya di sini saya main adalah stok atau saham. Stok atau saham. Jadi untuk stoknya sendiri atau sahamnya saya menggunakan aplikasi Indo Premier. Seperti ini aplikasinya. Nah, seperti ini guys. Untuk aplikasi yang saya gunakan bermain di saham. Ada juga banyak sekuritas, ada IPOT, ada dari sekuritas, tergantung dari kalian ingin main di mana. Yang saya gunakan adalah Indo Premier. Kenapa ini adalah medium risk dan juga medium profit? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, yang pernah saya alami itu rata-rata, maksudnya paling umum dia itu profitnya satu hari sekitar 1-5%. 1-5% itu umum, yang maksudnya di keseharian biasa. Tapi kalau misalkan kalian lagi beruntung atau lagi lucky, kalian bisa mendapatkan sekitar 7-10%. Biasanya seperti yang saya jelaskan, 7-10% itu di saham sudah sangat tinggi sekali untuk profit seharian atau daily-nya. Makanya nanti biasanya ini ada di saham-saham gorengan. Dan saya tidak menyarankan kalian untuk main di saham gorengan, tapi saya pernah mencoba dan profitnya betul-betul sekitar 9-10% dalam sehari. Kalau tidak salah saya dulu main di saham DAX. Nanti kalian bisa cari saja, untuk kode sahamnya adalah DAX. Seperti itu guys. Itu untuk investasi yang kedua yang bisa dilakukan untuk mahasiswa, untuk di level medium risk dan juga medium profit. Itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, kita masuk ke yang brutal. Ada high risk dan juga high profit. Oke, high risk dan juga high profit. Apa itu? Sesuai dengan namanya, kita untungnya tinggi, tapi kita juga kehilangannya tinggi. Di sini saya mainnya adalah crypto, guys. Cryptocurrency di sini saya mainnya di aplikasi rekeningku.com. Ini rekeningku.com. Nah, seperti ini tampilannya kurang lebih. Ada juga banyak perusahaan yang menjual cryptocurrency seperti Indodex yang terbesar, tapi saya mainnya di rekeningku.com. Kenapa disebut high risk dan juga high profit? Karena sesuai namanya, dalam keseharian seperti yang saya bilang, itu paling kecil yang saya tahu ya, paling kecil itu satu hari bisa mengantongi 5%. Ini paling kecil. Dan paling besar kalau kalian bisa membaca tentang technical analysis dan juga technical fundamental dari si koin dan juga sentimen-sentimen di pasar, kalian bisa mendapatkan sampai 200% sehari. Bayangkan guys, jika modal kalian misalkan anggap saja kecil 2 juta, maka dalam satu hari anggap sajalah kalian untung di angka tengah-tengah, di angka 100%. 2 juta dikali 100%, satu hari kalian bisa dapat 2 juta guys. Jadi total aset kalian jika kalian bisa bermain kripto dengan baik akan bertambah menjadi 4 juta dalam satu hari. Tapi ingat, ada high profit, ada juga high risk. Jadi semakin tinggi profit, resikonya juga semakin tinggi. Seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi guys. Bentar, kita hapus dulu. Apa yang dimaksud dengan high risk atau resiko yang tinggi? Yaitu kita juga bisa kehilangan sekitar, nah ini yang bahaya guys, kita bisa kehilangan sekitar 5% sampai 200% sehari. Itu sangat besar sekali untuk investasi. Kita pengen untung malah buntung. Makanya ini saya tidak sarankan untuk yang masih pemula, karena kripto ini pasarnya fluktuatif sangat tinggi. Jadi bisa naik tinggi kayak gini, sekali turun juga bisa langsung down sekali. Jadi sangat hati-hati sekali bermain di cryptocurrency ini. Seperti itu guys. Mungkin 3 investasi itu yang bisa kalian lakukan. Jadi saya simpulkan sekali lagi, yang bisa dilakukan investasi untuk mahasiswa, yang pertama ada high profit dan juga high risk. Ini yang paling barbar tadi, yang paling brutal, ada di crypto. Tuh, tidak jelas ini guys, ada di crypto. Lalu ada yang medium profit dan juga medium risk, ada di stok atau di saham.
kacau ini. Lalu ada yang low profit dan juga low risk. Ini main di emas atau di logam mulia. Nah, ada 3 ini guys. Jadi kesimpulan dari video saya yang jelaskan, ada ketiga ini yang bisa kalian investasikan. Seperti itu. Tinggal disesuaikan saja keinginan kalian, pengen yang mana. Mau yang banyak profit dan juga banyak resiko, atau yang sedang-sedang saja, atau mau main aman. Itu tergantung dari kalian penginkan. Seperti itu guys. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih telah memilih video ini untuk menjadi referensi Anda. Kembali lagi, semua info yang saya berikan tadi adalah yang sudah saya lakukan. Jadi saya sudah bermain itu agak sedikit lama lah, seperti itu. Jadi saya bisa share ke kalian semua. Dan terima kasih jika video ini bagus, bisa di like, bisa di subscribe, jangan lupa guys. Dan jika bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih lebih mawas diri dan juga bisa lebih awareness, lebih memperhatikan masa depan kita tentang berinvestasi. Seperti itu guys. Oke, segitu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.